pemaparan yang sangat menarik terkait dengan penggalian-penggalian core value atau nilai-nilai inti atau nilai dasar, dan kemudian dikaitkan dengan budaya. Nah, pada kali ini kita akan buka untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Ya, kita akan berdiskusi bersama terkait bagaimananya. Baik, sudah ada 1-2 orang yang mengangkat tangan. Pertama, yang kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Elizabeth Hutagal. Kami persilakan Bu Elizabeth. Masih mute Bu Elizabeth. Masih di mute Bu Elizabeth. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Hendy sebagai narasumber pada kali ini. Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ada menjabarkan tentang konteks pendidikan. Salah satu poinnya adalah payah dalam berjeri lelah. Kalau istilahnya sekarang tidak greget lah ini ya kita katakan. Ya. Di konteks lingkungan sekolah, Pak, banyak kali guru baru sekarang yang memiliki sikap yang seperti ini, payah dalam berjeri lelah. Ya, setelah mereka bekerja tentunya, tentu kalau masih baru ya masih enggih aja, gitu kan. Nah, contoh kecilnya, misalnya kita suruhlah mengimpal, ya. Selalu keberatan dan bagaimana lah ya, kayaknya sulit untuk menerima tugas itu bahwa temannya perlu diimpal. Tentu saja kita membuat pengimpal itu kan karena mereka preles seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai wakasek untuk menghadapi guru yang bermoral seperti ini, Pak? Ya, karena apapun yang dipaparkan tadi oleh Pak Hendy, kalau mindset dari gurunya sulit, tidak mau berjeri payah atau payah berjeri lelah, tidak greget, kita kan bagaimana ya? Apalagi nanti kita dihadapkan kepada bersama satu derap langkah untuk menyusun kurikulum ini. Kalau mentalnya seperti itu bagaimana ya Pak? Sulit juga kita untuk ini kan. Mungkin itu Pak yang perlu saya tanyakan. Langsung saja ya Mas Hendy. Oh ya, langsung. Terima kasih untuk masalah ini yang kemarin juga dipetakan oleh para kepala sekolah. Yang pertama-tama adalah soal SDM. Ini sesuai Bu dengan keprihatinan kepala sekolah yang tempo lalu saat ini mungkin ada beberapa sekolah yang hadir yang kemarin juga sharing bersama dinamika SDM juga seperti apa. Jadi kita bisa mengusulkan karena konsorsium ini ada 15 yayasan, bagaimana sistem pengelolaan SDM ini kita upayakan bersama, terutama untuk pengembangan sekolah kita. Proses SDM ini mulai kita bisa usulkan mulai dari perekrutan. Mulai dari perekrutan itu seperti apa ya? Standar-standar gurunya. Standar guru perekrutan, karena saat ini yang dirasakan itu kan apa ya, mohon maaf karena tidak berdasarkan lagi dari proses keguruan. Ya, proses keguruan kemungkinan selama kuliah atau waktu dulu ada SPG itu semacam internalisasi yang dalam. Tapi saat ini bebas, semua bisa menjadi guru dan nanti akhirnya menjadi SPD GR gitu ya. Bisa mendapatkan kode gurunya. Tapi yang keguruan ini pasti masih lebih mempunyai, bisa kita bilang seperti itu ya, lebih mempunyai greget. Meskipun juga ada
orang-orang yang tidak dari keguruan itu mempunyai passion di bagian pendidikan dan pengajaran. Itu kita mulai ya dari yang pertama itu soal recruiting karyawannya itu seperti apa. Besok kita bisa usulkan kepada kepala sekolah dan kepada yayasan, kalau itu rekrutmen kepada yayasan, bagaimana mengajak guru-guru mulai dari awal recruiting. Lalu setelah dari recruiting, kalau dalam Pangudi Luhur itu, guru-guru yang ada di Pangudi Luhur bisa menjelaskan nanti ada proses yang namanya Santi Aji. Santi Aji itu bagaimana penanaman nilai-nilai untuk tahap awal, guru-guru awal, untuk menjadi calon pegawai. Dari Santi Aji nanti ada konsolidasi untuk diangkat sebagai pegawai tetap. Jadi ada formasi berjenjang, ada proses pembentukan berjenjang untuk guru-guru. Selanjutnya ada, kalau yang di Pangudi Luhur itu cerita untuk 2 tahunan ada retret guru-guru. Seperti itu. Itu yang untuk mengawal ya, untuk mengawal meskipun pribadi kita bisa kembalikan lagi kepada soalnya tadi Bu Elizabeth tadi ngomong soal mindset dan mental itu bisa jadi dari masing-masing pribadi punya mindset dan mental belum terbentuk. Karena itu kesempatan kali ini kita diajak untuk bareng-bareng kolaboratif teaching, tidak hanya kolaboratif learning tapi kolaboratif teaching. Gitu Bu, sebagai Wakasek kurikulum bisa dimasukkan dalam proses formasi dan transformasi guru-guru dengan kolaboratif teaching seperti yang diharapkan Pak Nadiem. Begitu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kemudian kesempatan yang kedua kepada Bapak Anton Sembiring. Ya, waktu kami aturkan. Oke, terima kasih dan terima kasih Mas Hendra. Saya mungkin ini beberapa kali mendengar tentang nilai-nilai inti ya. Kebetulan basic saya guru agama dan sekaligus Wakasek bagian kurikulum di sekolah saya. Nah, kendala yang selalu dihadapi berkaitan dengan nilai-nilai inti yang juga diterangkan tadi adalah bagaimana cara yang efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai inti ke dalam diri para guru dan juga peserta didik. Karena kita tahu bahwa khususnya di sekolah saya itu hanya 20%-nya anak-anak Katolik. Jadi kalau kita mau menanamkan nilai-nilai kekatolikan, mungkin kesulitannya lebih sedikit hanya pada 20% itu. Karena itu nilai-nilai Katolik yang mau kita tanamkan dengan mereka, tapi 80% itu adalah anak-anak dari non-Katolik. Jadi itu adalah latarnya. Sekaligus juga guru-guru yang di sekolah-sekolah Katolik, khususnya di sekolah saya, sekolah kami, itu tidak seluruhnya Katolik. Ada yang Islam, ada yang Protestan, macam-macam gitu. Nah, sementara kita mau membangun identitas berbasiskan nilai-nilai kekatolikan, dan itu yang kita dengung-dengungkan dan kita kibarkan sebagai identitas sekolah. Jadi pertanyaan saya tadi, dengan latar belakang keberagaman ini tadi, yang bisa jadi Katolik sendiri pun bukannya mudah sekali kita menanamkan nilai-nilai ini, apalagi yang bukan Katolik. Nah, bagaimanakah cara-cara efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai inti ini tadi ke dalam diri peserta didik dan juga di dalam diri pendidik? Itu saja Mas Hendy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sembiring, Pak Anton Sembiring. Luar biasa ya Pak sekolahnya ya Pak. Saya malah bangga sama Bapak ya, kagum untuk bagaimana mendidik anak-anak yang efektif dan guru ya, yang di sekolah Katolik, tapi mayoritas non Katolik begitu ya. Ini luar biasa. Kita harus juga menggali bahwa nilai-nilai Katolik ya. Kita kembali bahwa nilai-nilai Katolik itu merupakan nilai-nilai universal. Katolik pun sendiri berarti umum sebenarnya. Bagaimana misalnya kita menanamkan misalnya Allah adalah kasih. Seperti itu, apakah itu berlawanan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal manapun bahwa Allah itu memang kasih. Dan kita diajak untuk mewartakan kasih Allah itu melalui perbuatan dan tindakan kita. Bapak
kami juga masih mengevaluasi proses pendidikan penanaman nilai yang awalnya di Pangudi Luhur itu berbasis struktur kurikulum, yang kurikulum inti yang masuk dalam mata pelajaran. Akan tetapi saat ini kita mulai mengembangkan yang berbasis riset 100 tahun itu dalam dinamika perjumpaan bersama para buder untuk menggali nilai-nilai inti buder FIC Provinsi Indonesia. Selama 1,5 tahun kami berproses dan bagaimana membenamkan nilai-nilai itu dalam satu, memang sebagai dalam kurikulumnya itu tidak serta-merta itu masuk dalam struktur kurikulum ya, tapi nanti akan masuk dalam co-kurikuler. Seperti yang kemarin Ibu siapa yang berkata ini bagian penting untuk penanaman dan pembenaman nilai-nilai itu dalam kegiatan co-kurikuler, juga ekstrakurikuler, terlalu intrakurikuler, entah itu bagaimana nanti dengan proyek-proyek base masih dalam penggarapan. Lalu juga non-kurikuler, sapaan-sapaan personal. Di luar yang kemarin saya itu kagum, salah satu kepala sekolah itu cerita bahwa di salah satu daerah di Jawa Tengah itu ada muridnya yang saat ini menjadi anggota PANG gitu ya, anggota PANG dan pengamen jalanan. Akan tetapi ketika bapak itu di kepala sekolah, bapak kepala sekolah itu lewat, itu langsung tangannya itu dicium karena ingat dinamika sekolahnya. Itu luar biasa itu. Berarti berhasil toh menanamkan nilai yang tidak diajarkan dalam mata pelajaran, tetapi benar-benar bahkan orang melihat penampilan fisik tampaknya menakutkan, tetapi mempunyai keutamaan bahwa ketemu gurunya di jalan itu mencium tangan. Itu sharing yang luar biasa. Begitu Bapak Anton Sembiring bahwa nilai-nilai inti ini bersifat universal. Ada satu cerita lagi Pak. Salah satu sekolah di Semarang itu ketika bulan Kitab Suci Nasional kemarin, ya ada kepala sekolah yang cerita di Panti Asuhan Katolik Karangpanas itu cerita bahwa kita memang ada bulan Kitab Suci Nasional ya. Bulan Kitab Suci Nasional untuk anak-anak sekolah Katolik. Untuk mempertegas ini sekolah Katolik ada bulan Kitab Suci Nasional. Tetapi beberapa atau sebagian muridnya itu juga beragama Muslim. Kita sebut saja ya. Maka dari itu guru-guru yang dari agama Muslim itu juga bulan Kitab Suci Nasional, karena bulan Kitab Suci Nasional itu membaca Al-Quran, Pak. Dan anak-anak yang bulan Kitab Suci Nasional, anak-anak SMP itu membaca yang dibacaan dari keuskupan itu. Membaca Al-Quran tentunya ada guru-guru yang Muslim juga. Toh kita juga namanya bukan bulan Kitab Suci Nasional, bukan bulan Alkitab Nasional, tetapi bulan Kitab Suci Nasional. Maka kita perlu dinamika yang kreatif untuk ini juga. Itu salah satu contohnya yang bisa saya ceritakan. Begitu Pak Anton, terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Cerita yang sungguh sangat menarik ya. Kita selanjutnya kepada Ibu Tetra. Persilahkan Bu. Terima kasih Pak. Bisa didengar suara saya kan Pak? Bisa. Ya. Bisa. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat Pak hari Minggu. Ya, selamat pagi ada begini. Baik, begini Pak, ini sharing sekaligus bertanya. Siswa yang datang ke sekolah kita itu dari berbagai situasi. Dari ekonomi ada yang lemah, kemudian keluarga juga ada yang sudah keluarganya broken home, ya kan Pak? Kemudian Pak, anak-anak kami ini jika ada kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu sebagian ada yang aktif, tapi sebagian ada juga yang tidak aktif. Kemudian sebelum pandemi kami melaksanakan eskul untuk menumbuhkan bakat anak-anak kami. Nah, tadi ada Bapak mengatakan bahwa guru itu adalah jantung kurikulum. Nah, sesuai dengan pidato Kemendikbud. Nah, di situ ada dikatakan
menemukan bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Jadi saya mau bertanya Pak, bagaimana cara atau tips untuk menemukan bakat anak-anak, terutama murid yang kurang percaya diri? Terima kasih Pak. Bu Tetra, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita bisa melalui pendekatan-pendekatan psikologi. Ada berbagai macam itu ya, instrumen-instrumen psikologi seperti yang dikatakan Bu Martin kemarin. Itu. Lalu yang kedua, soal kepiawaian guru sebenarnya. Bagaimana guru semakin lama itu mempunyai insting yang luar biasa untuk menempatkan atau menemukan mutiara-mutiara terdalam dari peserta didik. Saya mau cerita bahwa kemampuan saya untuk menulis dan kemauan saya untuk menulis itu datang ketika guru SMA saya. Guru SMA saya itu datang sepatunya bagus, baru, lalu meletakkan sepatu, langsung diletakkan jebret ini di atas meja. Lalu dia bercerita bahwa sepatu saya baru, saya beli dengan harga 350.000. Langsung ngomong gitu. Ini saya beli ketika saya mendapat tembus di halaman Kompas. Maka dari itu, anak-anak, kalau anak-anak teman-teman, kalau di tempat saya SMA itu disebutnya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu bisa nembus Kompas, itu tidak usah belajar pelajaran saya beri nilai 9. Itu challenge yang luar biasa itu. Sampai saat ini saya waktu kuliah, waktu apa saya bertahan hidup dengan menulis. Dan pasti ada lomba-lomba yang saya ikuti, lalu saya mendapatkan uang untuk bertahan hidup dari sana. Jadi kemampuan guru ada, Ibu mungkin terasa ya, rasa instinktif ya. Bapak, Ibu yang ini kan pasti mempunyai, semakin lama guru itu kan semakin peka. Ya, terasa rasa perasaan bersama anaknya. Dan ini perlu digali lebih dalam. Kita perlu berefleksi dinamika-dinamika ini justru, ya saya katakan justru tidak dalam koridor kurikulum resmi atau intrakurikulernya ya, tetapi bisa lewat perjumpaan-perjumpaan melalui tadi ekstrakurikuler. Anak bisa tumbuh bahagia, mendapat tepuk tangan, itu dari mana? Apresiasi itu pasti dari gerakan-gerakan atau ekstrakurikuler. Lalu intrakurikulernya jelas, lalu sapaan-sapaan personalnya lebih jelas lagi. Gitu, Ibu Tetra. Jadi saya bersyukur Ibu mempunyai insting-insting ini, dan mungkin pastinya saya percaya juga kepala sekolah, waka-waka yang ada di sini, guru-guru di sini mempunyai insting untuk menjadi jantung kurikulum tadi. Guru sebagai jantung kurikulum, karena kelas itu juga menjadi miniatur sekolah. Sekolah menjadi miniatur masyarakat. Masyarakat yang ada di situ menjadi miniatur bangsa. Jadi dalam kelas itu merupakan perwujudan bahwa inilah sejatinya diriku sebagai bagian yang terkecil sampai bagian yang terluas. Dan guru bagaimana merangkum semuanya itu. Itu memang guru sungguh mulia, karena itu tadi. Oleh karena itu, dalam Merdeka Belajar kan pengurangan administrasi keguruan itu, Bu. Meskipun nantinya kan ini berjenjang, Bu, mungkin belum sampai tahap itu untuk pengawas lapangannya. Tapi masih saat ini pasti sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Karena Nadiem memang semangat Merdeka Belajar, Mas Menteri itu memang benar-benar getol dengan semangat ini. Begitu, Bu Tetra. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Aditya.
Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Hendra dan selamat pagi Pak Hendi. Ya. Suara saya sudah jelas ya Pak? Terdengar bagus ya? Saya mau bertanya tentang core values, tentang terjadinya kurang sambung lintas generasi Pak. Jadi di suatu sekolah itu kan pasti ada lintas generasi di guru dan di siswa. Di guru pasti ada lintas generasi senior, medior, dan junior. Dan posisinya juga saya sekarang baru dalam taraf junior. Nah, ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Bagaimana caranya atau kiat-kiatnya dalam kita itu mengurangi rasa kurang sambung lintas generasi itu antar sesama teman kita yang senior, medior, dan junior, dan juga bagaimana cara kurang sambung kita terhadap siswa, karena kalau di siswa sekarang kan kita tidak memungkiri ada arus globalisasi yang sangat luar biasa, dan mengakibatkan tadi Pak Hendi juga berbicara tentang ada anak SD yang membuat kata-kata itu dalam grup. Nah, itu apakah kita sebagai guru langsung mengejudge anak itu, atau kita mencoba untuk memasuk ke kehidupan mereka? Karena kalau di kita yang sekarang jadi guru kan tidak seperti kehidupan anak siswa sekarang itu yang notabene mereka berbicara pun dengan bahasa-bahasa game yang mungkin guru-guru yang senior atau yang medior ini tidak mudeng maksudnya apa. Nah, kadang ada beberapa guru yang langsung menjudge anak itu, itu kata-kata kasar. Padahal bahasanya kalau di dalam game itu ada suatu perkataan-perkataan yang mereka asik sendiri dengan cara mereka menyampaikan, dengan cara mereka berkomunikasi dengan teman. Nah, itu bagaimana kiat-kiat khusus di kita itu dari sudut pandang guru ke guru, dari senior, medior, junior, dan dari guru sendiri ke siswa. Begitu Pak Edi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aditya. Yang pertama untuk guru ke guru. Satu yang menjadi masukan saya adalah perbanyaklah ruang-ruang publik yang non formal. Karena dinamika guru itu kan lebih banyak, lebih banyak staf ya, rapat-rapat yang rapatnya juga pengumuman-pengumuman atau instruksi-instruksi khusus itu. Tapi kegiatan-kegiatan non formal yang mengembangkan dimensi keguruan kita, baik afeksi ya, afeksi antar guru untuk saling ngangsu atau menimba ilmu dari yang muda yang tua, itu ini justru dari kegiatan-kegiatan non formal atau bisa dalam kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah yang menarik ya antar guru itu ya, kegiatan-kegiatan non formal. Jadi masuknya lewat situ Pak, menurut saya karena di sana ada kolaboratif teaching. Kalau masuknya rapat ya sama saja. Dinamikanya dinamika rapat ya padha wae, sing garap kok tahu sendiri dinamikanya seperti apa gitu toh. Ya, tertawa itu Pak Aditya. Ya biasanya kan yang usul mikul itu kan tetap ada toh Pak kalau dalam dinamika rapat. Tapi kalau dalam dinamika non formal kan aku iso ngewangi apa, aku bisa membantu apa. Gitu. Lalu untuk masuk dalam dinamika anak memang seperti itu ya Pak. Dinamika senjang, prinsipnya adalah menjadi guru yang asik ya. Menjadi guru yang asik, yang menarik bagi anak-anak. Nanti pada saatnya nanti kita akan belajar tentang literasi dan karakter Pak. Bagaimana guru yang asik itu seperti apa, nanti kita bahas bersama bahwa guru pun mempunyai potensi untuk menjadi influencer. Itu nanti jam kedua ya Pak. Ya, gitu Pak Aditya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendi atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya ada Bu Yulita Jani. Pada Bu Yulita, waktu kami persilahkan. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam dalam kasih Kristus.
Saya dari perwakilan dari SMP Katolik Aquino Amurang, Pak. Saya hanya ingin bertanya, hampir sama dengan Bapak Aditya atau siapa yang tadi, untuk keadaan real di sekolah saya, memang siswanya juga 70% itu non-Katolik, bahkan pula ada yang Muslim. Guru-gurunya pun seperti itu, Pak. Guru-guru Katolik di situ cuma ada 5 orang, termasuk kepala sekolah. Sedangkan guru-guru yang lain adalah guru non-Katolik. Yang menjadi kendala, saya juga sebagai wakil kepala sekolah di situ, dan juga merangkap kurikulum. Yang pertama, di situ kurangnya kesadaran guru-guru untuk menerapkan nilai-nilai budaya Katolik. Begitu juga dengan guru-guru yang Katolik. Karena kebanyakan dari kami di situ, Pak, kami Katolik bukan dari lahir. Kami Katolik mengikuti, ada yang mengikuti suami, ada yang mengikuti istri. Nah, ketika ditunjuk untuk misalnya membawakan doa, sepertinya masih banyak yang kurang percaya diri. Jadi bagaimana kita menerapkan untuk guru-guru yang non-Katolik, juga untuk siswa-siswa, tetapi juga kami guru, ada juga guru-guru yang sudah Katolik tetapi tidak bisa menerapkan nilai-nilai Katolik, contoh sederhana saja untuk memimpin ibadah. Kemudian juga ada juga kendala kurangnya guru untuk mata pelajaran agama Katolik, sehingga di sekolah kami ada guru yang mengajar pendidikan agama Katolik tetapi basicnya bukan dari guru agama. Dan juga saya mendapati, saya memang dari negeri, kemudian pindah, saya memang berstatus PNS. Saya pindah ke sekolah SMP Aquino sudah hampir 8 tahun mengajar di situ. Dan saya mendapati kami di situ dalam lingkungan satu yayasan saja, Yayasan Pendidikan Katolik Perwakilan Amurang dari Keuskupan Manado. Kami di situ unit-unitnya dari TK sampai SMA, tetapi tidak ada rasa solidaritas. Itu pun dalam sekolah Katoliknya ya Pak. Jadi saya merasa sangat prihatin. Sepertinya kami di situ unit per unit itu ada kepentingan sendiri, tidak saling menunjang. Malah ya ini untuk jujur saja saya mendapati sepertinya ada kompetensi yang kurang sehat di antara unit-unit tersebut. Dan juga ada juga kendala yang yang kelima, kurangnya kesempatan bagi kami untuk mengembangkan kompetensi keprofesian dibanding guru-guru yang ada di sekolah negeri. Makanya untuk kompetensi kami guru-guru 3 tahun terakhir ini kami tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan keprofesian seperti yang dialami oleh guru-guru di sekolah negeri. Dan yang terakhir itu kurangnya diklat khusus bagi guru-guru Katolik yang diselenggarakan entah untuk dari yayasan atau dari lembaga yang berkompeten di bidang itu. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Bapak Hendy, kira-kira solusi apa yang menurut Bapak yang bisa ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Jen. Itu yang pertama adalah kehadiran sekolah Katolik ya. Kehadiran sekolah Katolik perlu kita garis bawahi bahwa kehadiran sekolah Katolik bukan untuk mengkatolikkan seseorang. Gitu ya. Atau nanti memaksa menjadi Katolik, itu bukan. Tetapi bagaimana menghayati nilai-nilai yang bersifat universal, misalnya nilai berpihak pada yang miskin. Itu kan juga universal loh. Nilai solidaritas. Itu kan juga universal. Bagaimana menghayati nilai-nilai ini menjadi bagian dalam hidup. Misalnya ketika saya mengadakan riset, itu salah satu buder di Pangudilur Jakarta, sebut saja namanya Buder Mike, itu bercerita bagaimana beliau sangat bangga ketika muridnya yang saat itu perpajakan tidak mau untuk tanda tangan karena ada sesuatu di sana. Ya, itu yang luar biasa. Inilah kekhasan sekolah Katolik menanamkan nilai-nilai sampai tua. Berarti itu, memang seperti itu orang-orang sekolah-sekolah Katolik itu juga seperti itu. Itu lalu yang kedua, tadi yang merangkum semuanya tentang
inilah saatnya bagaimana sekolah-sekolah Katolik memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum. Jadi penghayatan yang lebih holistik, menjadi kekasan sekolah. Seperti Merdeka Belajar, salah satunya juga kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kurikulum berbasis nilai-nilai inti dan pendekatan budaya. Sama seperti yang kemarin yang cerita sama Ibu ya, yang tentang Merdeka Belajar itu ya. Kira-kira ya seperti itu, Bu. Kita saatnya sekolah-sekolah Katolik itu bangkit. Inilah daya tawar kita untuk berkiprah di kancah di kancah nasional ya, supaya orang itu ketika ini sekolah ini bagus, oh sekolah Katolik, di lain tempat sekolah ini bagus. Kalau kita bareng-bareng sebagai anggota konsorsium dengan 144 sekolah dengan dilihat, oh ternyata itu kan semacam sapu lidi yang disatukan, bukan hanya satu-satu tetapi satu bongkok, satu bagian menjadi utuh, itu kan semakin dapat dilihat dan dirasakan. Lalu kurang ada kesempatan untuk mengembangkan profesi dan diklat. Ini menurut saya ada terobosan baru yang dilakukan oleh salah seorang buder di tahun 50-an, itu menggali potensi-potensi guru dengan membangun kelompok-kelompok belajar guru. Entah itu kelompok belajar dalam kelas maupun yang paralel itu, maupun guru semua guru dengan satu misalnya membaca ajaran sosial gereja. Dan itu di sana dilaporkan gitu ya. Dilaporkan ada kelompok-kelompok belajar ini antar guru ini. Jadi gerakan literasi bukan hanya literasi siswa tetapi juga literasi guru, supaya saling untuk saling untuk memberi ilmu, memberi masukan antar guru, pengembangan guru. Begitu kurang lebih. Jadi ketika tidak ada kesempatan, buatlah kesempatan untuk pengembangan ke provinsi dan diklat. Meskipun tidak ada gaji ke-13, tidak ada ke bulanan ketiga sertifikasi, ya, tapi itu perlulah kesempatan seperti itu. Begitu, Ibu. Terima kasih, Pak Hendy. Kesempatan selanjutnya kepada Bapak Yohanes Salut. Waktu kami aturkan. Ya. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bapak, ya. Soalnya saya kurang dengar tadi Pak MC memberikan ini kepada saya karena lagi sembahyang di sini agak jadi tidak kedengar suaranya. Terima kasih Pak Hendy. Saya mengikuti pemaparannya dari awal sampai dengan saat ini. Saya sangat bangga dengan Bapak. Ya, kira-kira ya umurnya masih muda dari saya ya. Tapi pengalamannya sangat luar biasa. Bisa memberikan materi ini yang cukup bagus. Dari beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan dari Ibu, ada Ibu tadi yang tentang jeri lelah ya, masalah jeri lelah guru. Ini yang dipertanyakan, khususnya yang disoroti adalah terjadi pada guru-guru baru ya, guru baru yang pengalaman dari Ibu tadi. Jadi tentunya ini saya lihat ini dari suatu realita di sekolah kita masing-masing, bahwa memang ada sebuah senjata besar yang ada di dalam diri kita, ada di dalam yayasan kita masing-masing, khususnya Yayasan Katolik, adalah spiritualitas iman Katolik dalam hal pekerjaan ya, dalam hal pekerjaan. Tetapi di sisi lain juga kita perlu menyadari bahwa suatu kenyataan yang kita alami bahwa
selain energi yang kita gunakan, tentunya kita perlu ada asupan baru ya. Ada asupan baru, dan hal ini sangat nyata bahwa memang setelah ditanya-tanya bahwa memang ya untuk standar kita ini masih ya, kalau seperti Pangu di Luhur ini sekolahnya yayasan ya lumayan jaya ya. Jadi standarnya sudah bagus, ya minimal lah uang angkutan dari sekolah ke rumah itu tercukupi. Itu. Tetapi tidak semua daerah seperti itu dan tidak semua karena kondisi keadaan. Lalu kira-kira apa yang dilakukan selain kata spiritualitas itu tadi, yang kita lakukan untuk membuat guru itu tetap betah dan tetap semangat dalam kegiatan, dalam karyanya di sekolah, sehingga hal-hal pokok yang menyangkut kebutuhan sehari-harinya itu minimal dia bisa atasi sendiri dengan cara bagaimana. Nah, karena tadi dijelaskan hanya tentang bagaimana kita rekrut guru, ya. Tapi ini kalau kenyataan yang kita lihat, guru sudah ya lumayanlah dari sekolah, memang sekolah guru dari ya artinya secara kualitas lumayan lah. Tetapi hal yang satu itu tadi, masalah kebutuhan itu tetap itu menjadi namanya kebutuhan nih, tetap harus diperjuangkan. Kira-kira menurut pengalamannya Pak Henry, kira-kira bagaimana jalan keluarnya untuk menghadapi situasi itu? Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ya, Pak Yohanes Salut. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya, Pak. Luar biasa. Saya bingung jawabnya. Dalam kajian teologis ya, saya bicara ini, ngomong soal teologi, bahwa jangan bicara soal Tuhan kalau perut kita itu lapar. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Kita ngomong soal hal-hal yang baik, soal spiritualitas, tapi pada dasarnya perut kita lapar. Kan kurang lebih seperti itu. Kita bicara soal idealisme pendidikan, tetapi uang gaji kita terpotok. Ya. Realitanya seperti itu ya. Kita memang tidak bisa memungkiri ini, Pak. Memang perlu ada pendampingan khusus ya. Bahkan ini harus jujur, bahkan beberapa guru, sekarang guru-guru di yayasan itu nyambi membuat hal yang lain. Ojol. Kita langsung aja saya Gojek online gitu ya. Sejauh tidak meninggalkan identitasnya sebagai pendidik, itu tidak masalah menurutnya. Tetapi ketika itu lebih penting dan meninggalkan idealitas sebagai pendidik, nah itu yang menjadi masalah, Pak. Maka peran kita bersama bagaimana kita itu menjadikan diri sebagai guru yang jantungnya kurikulum tadi sebagai spiritualis yang pedagogis ya. Karena kita juga pendidik yang spiritualis, juga spiritualis yang pedagogis dan pedagog ya, pendidik yang spiritualis. Utamanya adalah pendidik. Ya, utamanya adalah pendidik. Untuk mencari rezeki yang itu kan nanti akan ada rezekinya sendiri. Nanti saya akan cerita dalam buku-buku ya, ada beberapa guru yang mendapatkan rezeki itu tidak semata-mata dari gaji. Ya, kita harus bicara itu bahwa guru-guru di daerah-daerah, mungkin daerah-daerah pedalaman dan Bapak Ibu yang sini mungkin ada pengalaman bagaimana orang-orang tua yang baik hati, murah hati memberi ketela, memberi jagung, sayur-sayur ketika panen itu diberi, dan itu lebih ya inilah dinamika guru yayasan sekolah Katolik itu ya seperti ini, karena ya tadi bukan guru-guru negeri yang gajinya bisa diajak ya,
ajek bisa di bahasa Jawanya itu dijagake itu diapakan ya? Diharapkan terus-menerus itu ada. Gitu. Terus ada bonus ini, bonus itu. Tapi kan gaji guru yayasan kita sadari seperti itu. Tapi bagaimana membangun spiritualitas yang tadi pokoknya adalah pendidik. Begitu Bapak. Bagaimana kurikulumnya nanti kita memasukkan nilai-nilai ini juga kepada guru bahwa identitas dasar kita adalah pendidik yang menjadi guru, inilah jantung dari kurikulum kita. Kehadiran peran kita menegaskan lagi kehadiran sekolah kita. Begitu, Pak. Yohanes Salut. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke, Mas Hendy, selanjutnya kita beralih ke kolom chat ya. Oke, ya. Itu ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Seran Tahu. Ya, ini mau bertanya tentang pendekatan yang cocok bagi peserta didik terkait dengan penghayatan nilai-nilai Kristiani yang mengena dalam proses pembelajaran di kelas, di luar kelas, dan masyarakat, sehingga nilai-nilai itu bisa diaktualisasikan oleh peserta didik. Terima kasih. Tentang pendekatan. Soal pendekatan yang cocok memang banyak teori ya, Bu. Yang banyak teori-teori yang tentang pendekatan-pendekatan yang ini Ibu apa Bapak ya? Pak Seran apa Bu Seran ya? Bapak. Oh, Bapak ya, Pak. Pak. Maaf, Pak, maaf. Ya, enggak apa-apa. Maaf Pak Seran, banyak Oke. banyak pendampingan atau guru-guru yang menulis soal ini, pendekatan-pendekatan atau teori-teori ini. Tetapi yang justru kami kembangkan di sini bagaimana kita mensinergikan nilai-nilai, meskipun kan tidak ada teori yang satu itu bisa dipakai, misalnya kunci, kita menggunakan kunci pas ya, bahkan tidak seperti kunci Inggris itu yang bisa diukur-ukur langsung dipakai dimanapun juga. Ini pendekatan-pendekatan ini cocok untuk sini, tetapi kita pakai kunci pas yang di masing-masing tempat, masing-masing karakteristik, masing-masing anak itu punya apa ya, kayak bahasa Jawa itu seratenan itu untuk mempengaruhi, mendekati sendiri-sendiri. Jadi yang tahu itu justru kepekaan guru. Yang diharapkan di sini adalah kepekaan guru untuk tahu bagaimana menghayati nilai-nilai seperti itu. Maka nanti kami kemarin ngobrol sama kepala sekolah, dinamika penghayatan guru untuk menjaga konsistensi dan internalisasi nilai-nilai itu yang menjadi guru sebagai jantung kurikulum dan garda depan pendidikan sekolah ini perlu mendapat pendampingan khusus atau yang dinamakan santiaji tentang nilai-nilai ini terus-menerus. Karena apa yang diajarkan kepada anak itu mesti dicitrakan dulu, diperlihatkan dulu oleh gurunya. Gitu. Lagi-lagi tidak ada kunci Inggris di pendekatan yang cocok ini. Masing-masing punya kunci pasnya. Lalu yang kedua, gitu ya Pak Siran ya. Lalu yang kedua, apa Mas Iwan? Yang kedua ada terkait dari kurikulum itu ya? Ya, Bu Desi Nababan itu. Oh, ini menjadi pertanyaan yang mungkin ya. Umum. Ya, Ibu, ini kita bukan membuat kurikulum baru, kita mengembangkan kurikulum ya. Nanti besok kita akan belajar bersama ahlinya Pak Heri, itu ahli kurikulum. Kita ngomong soal pengembangan ini. Ya, tetapi berbasis, kita lagi-lagi berbasis nilai-nilai inti dan budaya lokal setempat. Soalnya kurikulum nasional pun ngomong soal nilai-nilai, akhlak mulia. Ya. Lalu nilai-nilai budaya itu seperti apa? Pendekatan budaya itu harus, wajib. Tapi tool-toolnya seperti apa nanti dalam kajian tentang karya ilmiah kami berikan nanti ketika di kolom chat. Lalu apa lagi? Satu lagi ya dari ruangan ini lagi, Mas Hendy. Satu
kesempatan terakhir kepada Bapak Hendro Haryanto. Kami persilakan, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi menjelang siang, Pak Hendi. Siang, Pak. Hendi. Ya. Baik, saya dari SMP Putri Cahaya Medan. Saya ingin bertanya ini, Pak. Ini tadi kan guru sebagai jantung kurikulum. Artinya semua proses, semua program sekolah itu atau kemajuan sekolah itu buat maju itu ada pada guru sendiri, kan Pak? Ya. Baik, di lapangan ya kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa semua program yang ada di sekolah itu semuanya dipikirkan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah saja. Nah, caranya, pertanyaan saya, bagaimana caranya mengajak atau mengadakan pendekatan kepada guru-guru, teman-teman guru, agar bahwa menyadarkan bahwa program sekolah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab yang harus dipikirkan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah saja, tapi ini menjadi tanggung jawab semua guru dalam pelaksanaan di lapangan. Kadang-kadang juga guru ini ketika ada angkanya, ketika ada suatu kegiatan, ketika ada angkanya, maka mereka akan semangat bekerja. Tetapi ketika tidak ada angkanya, tapi itu menuntut kerja dari pihak guru untuk kepentingan sekolah, mereka seakan-akan coba lari secara pelan-pelan dari tanggung jawabnya. Itu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Hendi. Bagaimana cara pendekatan kepada guru agar hal yang seperti itu bisa diperbaiki? Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Hendro, untuk pertanyaannya. Untuk ini, karena kami menyadari bahwa dinamika guru juga seperti itu, idealnya memang bahwa guru itu dilibatkan dalam dinamika entah itu penyusunan kurikulum yang bukan hanya struktur mata pelajaran gitu ya, tetapi justru luas ya. Salah satunya dalam diklat kita ini, kita mengajak guru-guru semua untuk berjejaring kolaboratif teaching ini untuk melakukan penelitian-penelitian kecil di sekolah. Justru penelitian-penelitian kecil ini tentang core value, tentang pendekatan budaya, etnologi, pengenalan yang dari kelompok-kelompok seperti kita kuliah dulu itu ya, itu justru menembangkan, ini menjadi landasan untuk pengembangan kurikulum kita yang kita terapkan dalam program organisasi penggerak ini. Kita membuka cakrawala bahwa penyusunan atau untuk kebijakan program sekolah tidak hanya ditentukan oleh staf, entah itu staf kepala sekolah, lalu staf khususnya, tapi ini merupakan keterlibatan bareng-bareng untuk menciptakan landasan dan akhirnya membuat atau mengembangkan kurikulum baru ini yang merdeka ini. Begitu Pak Hendro. Untuk soal uang dan lain-lain tadi yang Bapak sebut dengan nilai itu saya tahu, saya paham itu ngomong soal uang. Itu memang menjadi dinamika kita bersama yang ya oke lah, kemarin ada suster yang ngomong, oke lah kita ngomong soal karakter, tetapi pada saat ini kita itu butuh duit gitu. Terus saya jawab, kalau butuh duit juga cari duit itu juga butuh karakter, suster. Setidaknya karakter memelas untuk meminta donatur itu. Nah, itulah ya dinamika itu kita rasakan bersama, Pak. Kita rasakan bersama nanti bagaimana yayasan berpijak ini kita menjadi catatan bagi kita untuk menjadi pengelolaan yayasan untuk ini insentif ini ya. Semoga bisa suara-suara yang kita rangkum dalam dinamika diklat kepala sekolah dan di dinamika instruktur sekolah ini bisa kita suarakan bersama. Meskipun tidak serta-merta karena bisa menjadi jalan keluar, pastinya nanti menjadi pikiran dan masukan bersama.
Begitu Pak Indro. Baik, terima kasih Pak Endi. Ya. Sangat jelas jawabnya. Untuk chat nanti yang bagian implementasi program tolong nanti direkam supaya bisa menjadi materi yang menjadi bahan diskusi di Google Classroom. Begitu Pak Iwang, silakan. Ya. Bagaimana ini? Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang akan ingin bertanya. Kita masih punya kesempatan lagi untuk berjumpa kembali dan berdiskusi kembali di sesi kedua nanti, yaitu pada pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, karena kita harus break terlebih dahulu, kita istirahat, kita refleksi mandiri, kita lanjutkan dengan refleksi mandiri apa saja yang telah kita dapatkan, kita pelajari bersama, kita refleksikan sehingga bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk mengakhiri sesi 1 pada kali ini, kami mohon kepada Bapak Anton Sembiring untuk menutup dengan doa. Pada Bapak Anton Sembiring. Baik. Oke, baik. Bapak Ibu, para suster, Romo, dan juga bruder, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali kami datang bersyukur kehadapan-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia, menyertai dan memelihara hidup kami, buat penyertaan-Mu di sepanjang pertemuan kami di sesi yang pertama ini. Kami sungguh disegarkan, diingatkan akan hal-hal penting berkaitan dengan nilai-nilai inti yang hendak kami tanamkan di dalam diri para guru dan juga anak didik kami, khususnya menjadikan ini sebagai budaya di sekolah di tempat kami masing-masing. Kami masih akan melanjutkan pertemuan ini, tapi sejenak kami ingin beristirahat untuk merefleksikan materi yang sudah kami terima. Tuntun dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengikuti kegiatan ini di sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan seterusnya dalam masa. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai nanti. Sampai jumpa semuanya di pukul 13 nanti. Apalagi nanti pukul 1. Berjumpa. Nyanyi bersama kita.